Oh, oke. Karena selebihnya gue yang tulis itu. Sombongnya udah mulai keluar. Mantap betul ya. Terus Dan bersama kita ada Anies Rashid Baswedan. siap. Selamat datang, Nis. Makasih. Terima kasih banyak sudah bisa hadir. Makasih dan ikut di awal nih. Ya, Ya, semua ini adalah episode perdana. Dan mohon diikhlaskan untuk tidak disebut Bapak di sini. Siap. Dan mohon diikhlaskan kita tidak menyebut diri kita anak abah. Itu Ya, penting. di ruangan ini jangan ada anak abah. Jangan ada. Tapi kita beruntung nih Sugidi. Kita beruntung karena jadi tamu pertama. Betul. Karena pertama itu nggak ada duanya loh. Nggak bisa nanti ada Ya. ke satu nggak ada, ke satu ke dua kali. Ya. This is it. Kecuali di makalah ya. 1.1, 1.2 itu. Diskusi berkualitas bersama Abah Anies Baswedan, bersama Bung Rocky Gerung dan Mas EF dan juga Bung Sadiki. Selesaikan. Terusin dikit ya. Oke. Keren nih. Ini kalau itu ada fasenya barangkali. Ya, ada fasenya. Jangan terlalu lama fasenya. Ada fasenya. Ini diskusi seru nih. Nggak sabaran dia. Ingin sekira yang fase ngamuk ya. Jadi kan ini kita sama-sama pakai bahasa Jawa nih. Terima ingin bantu bro, persis. Terima ingin bantu menerima. Nah, tapi kalau nih misalnya nih kakinya Sukidi diinjak sama Rocky. Diinjak. Segini pertama kali, waduh, diinjak sama Rocky. Orang ini udah tenar, ya kan? Iya. Masa saya mau protes? Orang ini dipuji semua orang, masa saya mau protes? Fansnya banyak. Ya. Saya terima aja lah. Saya terima aja nih, diinjak. Itu nerima yang lagi. Oke. Diinjak lagi. Ngalahnya itu fase ngalah itu. Ya udah saya terima ini ngalah. Dari injak. Terus akhirnya, Mas, mohon maaf Mas, kaki saya diinjak. Oke. Oh sorry, Sugidi saya pindah. Sugidi pindah. Rocky mendekati lagi, diinjak lagi. Jadi dari ngalah, dia geser jadi ngalih. Udah geser, masih diinjak lagi. Baru ketiga tuh ngamuk, Pak. Sama dengan bukunya. Jadi ngalah, ngalih, ngamuk. Kalau menurut Mulyono itu ada 4. Kalau menurut Mulyono. Jadi setelah ngalah, ngalih masih ada 1 sebelum ngobong atau ngamuk. Apa tuh? Ngomong. Jadi kalau ngalah itu katanya ya seolah tidak terjadi apa-apa. Kalau ngalih dia lebih baik tidak ketemu orang itu, tidak berurusan dengan dia gitu. Kalau ngomong dia ekspresikan, itu udah tingkat ketiga. Ya kalau bisa ngomong. Terakhir baru dia ngobong atau ngamuk. Ya. Ini serius ini kita mau lihat tadi sequences itu tuh di dalam satu timeline ekonomi politik kan. Dalam timeline ekonomi politik dihubungkan dengan perubahan global segala macam itu loh. Kita mulai melihat bahwa ada antropologi pada bangsa ini untuk tadi mendem dulu lalu berantakan tuh. Dulu ada buku ditulis oleh Albert Camus untuk memperlihatkan bagaimana emosi tumbuh dan menghasilkan revolusi itu. Dulu bukunya begini, judul bukunya Resistance, Rebellion, and Death itu. Bertahan, memberontak, dan akhirnya mati. Jadi kira-kira di dalam psikologi manusia itu ada batas. Ketika orang merasa, lu kelewatan deh, keterlaluan lu. Tetapi dalam demokrasi ini disalurkan lewat institusionalisasi kan. Nah sekarang nggak ada orang yang percaya pada pelembagaan kemarahan. Nah ini masalahnya nih. Master Sugidi, sesi berikutnya yang akan ditulis di Tempo pasti yang beginian kan. Sebetulnya ada satu ini juga literatur yang dekat dengan kita itu. Dulu Romo Mangunwijaya pernah nulis khusus di Prisma antara lain tentang kelompok marginal, kelompok terpinggirkan. Jadi menurut Romo Mangun, itu memang prosesnya itu ada tahapan. Seperti misalnya yang pertama, ketika mereka pun sudah mulai melawan, tahapan pertama itu akan menjadi semacam guyonan, humor, jokes. Satire. Jadi kata Romo Mangun, semakin tidak adil, semakin mengikat, mengkekang satu sistem, itu akan melahirkan humor yang berkembang biak luar biasa. Karena orang Makin seru dan panas guys. Ini perbincangan semakin seru, semakin panas, semakin asik untuk ditonton. Nah, lanjutkan guys videonya ya, jangan sampai di
bahwa Grundelan itu disikapi secara sinikal, seolah sikap acuh tak acuh, sikap pesimis. Padahal kata Romomangun, Grundelan itu justru merefleksikan sikap iman yang terlibat pada situasi yang ada. Dan dari Grundelan itu Romomangun memberikan satu pesan bahwa ini loh Grundelan orang kecil yang justru merefleksikan spirit mencintai Republik. Nah, mencintai Republik adalah ciri dari seorang patriot yang jujur. Nah, saya tertegun ketika ia tutup dengan patriot yang jujur, karena justru pada poin itulah kita mengalami defisit kejujuran, mahalnya arti kejujuran bagi penyelenggaraan Republik. Sementara patriot, kata Timothy Snyder, profesor dari Yale University, itu adalah seorang yang selalu mengimpikan cita-cita ideal untuk bangsanya itu sendiri. Nah, hari ini justru bukan cita-cita ideal itu yang menjadi semangat patriotik yang terjadi pada Republik ini, tapi justru semangat untuk merusak tanah air dengan populisme, dengan kebohongan, dengan politik yang menghalalkan segala cara. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung EF bahwa jangan menghalalkan segala cara untuk memenangkan politik. Tetaplah Kebohongan dengan politik yang menghalalkan segala cara. Ini saya mau hindari situasi yang terlalu kontemplatif. Nah, karena disebut Romomangun, Pak. Saya ingin undang Romomangun itu untuk menerangkan keadaan Orde Baru dari sudut pandang kekurangan ide. Oke. Romo itu di asrama itu, apa yang bisa kita perbaiki itu? Dia bilang begini nih, hanya ide, kira-kira kalimatnya begini, hanya ide yang utuh yang mampu untuk mengikat kita. Lalu dia akhirnya di pidato tuh, saya undang dia ke Jakarta, dia pidato tentang pikiran-pikiran awal Republik. Dia mengambil posisi sebagai seorang Syahriris itu. Betul. Jadi kelihatannya sosial demokrasi itu ada di kepala Romo Magnis. Dan dia, Romomangun. Ya sama aja lah, Romo Magnis juga. Sama-sama Romo. Jadi kelihatannya pada waktu itu Romomangun mendeteksi bahwa Indonesia kelebihan pertumbuhan ekonomi yang tidak bertumbuh adalah ide itu. Nah, mulai dari situ saya membaca bahwa mereka tadi yang mengerti tadi keadaan keresahan di bawah itu lalu dikanalisasi lewat Kalicode kan, politik Kalicode itu. Tetapi di kepalanya tetap ide itu harus ada ide utuh untuk menuntun negeri ini. Gitu. Ini coba yang Terus ini, ini kan ide utuh menuntun Republik. ya. Tadi Sugini cerita tentang gagasan-gagasan. ini dia pentingnya ide, kata Bung Rocky Gerung, bagi semua pemimpin, terutama pemimpinnya. Pentingnya ide, akal sehat, ya penting sahabat semua. Kita lanjutkan videonya sampai selesai. Ini Bung Republik. Tadi Sugini cerita tentang gagasan-gagasan awal ketika Republik ini didirikan. Nah, ketika berada di kampus atau di dalam percakapan intelektual, maka gagasan itu akan meluncur dan dibahas sebagai gagasan. Ketika masuk ke dalam wilayah politik, maka gagasan yang muncul itu akan diassess dalam bentuk jadi policy tidak, jadi perilaku tidak, ya. Jadi ketika kita mengatakan kita akan melakukan pembersihan atas korupsi sebagai gagasan, itu bagus. Tapi begitu wilayah politik, maka muncul nggak jadi policy ini. Yang kedua, itu tercermin tidak di dalam perilaku. Nah, yang menarik ketika awal Republik ini, kira-kira mereka-mereka yang memiliki gagasan tentang Indonesia, gagasannya bersenyawa dengan dirinya. mantap. Bersenyawa itu artinya apa? Artinya ide itu nempel. Jadi dia bagian dari dirinya. Apa yang dikatakan pada saat
sidang, dan kemudian 1, 2, 3, 4 tahun kemudian itu masih diulang terus. Ya, ya. Rock, kalau orang ngomong sekali, abis itu nggak diulang-ulang lagi. Nggak kira-kira ngomong rock, mul gitu. Itu mul. Bukan, kan gini nih artinya. Artinya dikasih teks nih. Kayak dikasih teks suruh pidato nih. Dibaca kan itu. Ya. Nah dibaca itu bagus-bagus semua. Terus teksnya ditaruh. Habis itu diwawancara. Keluar lagi nggak teksnya? Kalau tidak keluar berarti itu tidak bersenyawa dengan dirinya. Yang keluarnya kira-kira begini, sudah tapi belum. Iya, kan indikator. Seru kan guys diskusi hari ini bersama Bung Anis, Bung Rocky Gerung, Bung EF dan Bung Sudiki. Mantap guys.